Baiklah hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah matur suwun repotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu azim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati Allah taala, puji syukur kita aturkan kehadiratnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi serta diterima oleh Allah Ta'ala, dapat mengantarkan nanti saatnya kembali kehadirannya betul-betul dibarengi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda panutan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan kelak pada saatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masuk bab baru lagi, ini babnya sedikit-sedikit riwayatnya. Bab ke-81, babun nahyi anis su'alil imarah. Bab menerangkan larangan minta jabatan atau kekuasaan. Menurut syar'i meminta jabatan, kedudukan atau kekuasaan itu tidak boleh menurut syar'i. Wahtiari tarkul wilayah, dan berupaya untuk meninggalkannya. Idza lam yuta'in alaihi, kecuali ada kepentingan syar'i. Kalau ada kepentingan syara untuk agama misalnya, maka itu dibolehkan. Kalau tidak boleh minta kedudukan atau jabatan. Ini adalah syariat yang disampaikan oleh Islam atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyatanya hadirin di lapangan, di tempat kita ini bukan hanya tidak ada royoan yang minta, bahkan sekalipun menggunakan jalan apa saja dia rela menempuhnya dalam rangka untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan itu. Padahal itu menurut Islam tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Di antara ayatnya seperti biasa, setiap bab diawali dengan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas, surat cerita, isinya kisah-kisah Qasas itu. Termasuk kisahnya Nabi Yusuf itu. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilkad darul akhiratu, negeri akhirat itu atau kampung akhirat itu, besok di akhirat naj'aluha, kami ciptakan, kata Allah. Akhirat itu tak buat lilladina, untuk orang-orang la yuriduna uluwan, untuk orang-orang yang tidak melakukan kesombongan atau menyombongkan diri. Orang-orang yang sombong itu tidak akan bisa menikmati akhirat atau surga. Karena itu hadirin, ada salah satu riwayat Nabi, hadis Nabi yang berbunyi, kalau saya tidak salah, la yadkhulunal jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin minal kibri. Ya coba. Melaknat hati-hati jangan pernah sombong ya. Tidak akan masuk surga
sekalipun sombongnya itu kecil sebesar biji darah, apalagi kalau besar. Karena apa? Di keterangan lain disebutkan bahwa kesombongan itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita diperintahkan untuk bertawadu. Baik, kita kembali bahwa negeri akhirat, surga itu diciptakan oleh Allah taala untuk orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan. Fil ardi, ketika di muka bumi ini. Jadi kalau di muka bumi ini ada sombong. Sombong itu salah satu penyakit hati yang berat. Sombong. Seluruh penyakit hati itu adalah merusak amal. Karena itu amalan ibadah atau bahasa Jawanya itu tirakat. Amalan yang paling besar nilainya, yang paling disukai Allah Ta'ala itu yang pertama adalah menerima dengan legowo kodok dan qadar Allah Ta'ala. Apapun yang dititahkan kepada kita ndak gremeng, ndak ngersulo, ndak, pokoknya sendika dawuh, seneng kita diciptakan apa saja oleh Allah asalkan baik. Nggih. Nggih. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang paling baik itu adalah membersihkan hati, tirakatnya hati, amaliyahnya hati. Nggih, makane Hakim niku pernah gawe lagu napa niku? Jagalah hati nggih, lentera hidup ini. Hadirin, betul. Jadi apapun namanya penyakit hati, ini wajib hukumnya untuk dihilangkan. Karena kalau tidak dihilangkan, itu akan menghilangkan pahala kebaikan. Apalagi sombong ini, ada salah satu diantaranya namanya hasud, hasad, dengki atau iri. Itu kata Rasulullah, kalau tidak dihilangkan, tidak ditinggalkan, pekerjaan hasud itu dapat menghapuskan kebaikan atau pahala. Nggih, ala fil hasadi, iyakum wal hasada, iyakum wal hasada, kata Nabi. Hati-hati, jauhi lemu dengki. Fa innal hasada, karena kedengkian itu iri. Orang kita mengartikan kalau ada orang tidak seneng orang lain senang, nggih, lek ana wong gak seneng lek ana wong ya seneng, ini iri namanya. Nggih. Kalau sudah meningkat berupaya bagaimana kenikmatan itu bisa hilang, ini sudah dengki. Dengki berupaya untuk menghilangkan kenikmatan yang dinikmati oleh orang lain. Ini penyakit hati, hadirin. Selama itu ada, selama itu pula kebaikannya dia kerjakan, entek kebaikannya. Salat sekalipun, kalau hatinya busuk, hatinya jahat, hatinya dengki, hatinya iri, sia-sia salatnya. Umpamanya salat sunat. Nggih. Puasa juga demikian, sedekah akeh sekalipun, tapi kalau di dalam hatinya ada penyakit hati, maka semua itu akan menghilangkan kebaikan. Hati-hati dengan penyakit hati. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, nggih, panjenengan lek tahlilan itu mesti maca wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Nanggone jero ati niki enten krentek, enten unek-unek, enten batin, enten don, enten niat, macam-macam jero ati niki. Ini katanya Allah Ta'ala, baik kita lahirkan unek-unek ini dalam bentuk perbuatan-perbuatan atau tetap dirahasiakan, dindemai kata orang Jawa. Kalau sing roh cuma Gusti Allah, itu nanti pada saatnya yuhasibukum billah, dihisab hadirin. Jadi apa yang ada di dalam hati ini sama dengan apa yang dilahir di luar yang kita lakukan. Nggih. Makanya ibadah yang paling baik itu adalah bersihno hati. Hati nu akeh penyakit hati, sombong, hasud, ujub, terus anania dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang berkaitan dengan penyakit hati ini, ghibah dan lain sebagainya, semuanya akan menghilangkan pahala. Dan itu hadirin
yang wajib untuk dibersihkan supaya amal kita, ibadah kita ini utuh, tidak rusak, tidak hilang. Maka jagalah hati, jangan sampai tertimpa penyakit hati. Apalagi ini uluan atau sombong, ini akan diancam tidak bisa masuk surga. Kemudian yang kedua, surga itu disiapkan oleh Allah untuk la fasadan, untuk orang-orang yang di muka bumi ini tidak berbuat kedaliman, berbuat kerusakan, baik kerusakan pada dirinya sendiri maupun kerusakan pada orang lain. Wajib menjauhinya. Ini hukumnya haram melakukan kerusakan apapun dalihnya. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah itu harus dengan cara kebenaran dan kebaikan, bukan cara kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat daripada kebaikan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini, hadirin. Ketoke sedikit ini tapi berat, angel. Jadi jauhi penyakit hati, khususnya sombong, dan jangan sekali-kali berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wallahu a'lamu bishawab. Kita enteng, kita gampang, kita pendek, tapi ngamalkannya tidak sulit, tidak gampang. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, karena itulah maka di akhirat nanti hampir semua orang merugi, nyesel. Hampir semua orang, kecuali orang-orang yang betul-betul bisa beriman yang hak, iman yang hakko, dan beramal soleh yang betul, seperti para nabi misalnya. Ini yang bisa. Kita hadirin bukan berarti nanti tidak mengalami penyesalan. Jadi nyesel di akhirat itu bukan hanya orang yang belum melakoni, di dunia masih kafir misalnya, masih dalim, masih munafik, masih syirik, itu jelas lebih menyesal lagi. Wong sing wis apik ae sik nyesel nanti. Nyesel mungkin kita wis apik ya wis salat, mungkin salatnya kurang apik, salatnya kurang khusyuk. Ternyata ketika dihisab banyak cacat-cacat di dalam salat. Atau wis apik salatnya, atau ibadah yang lainnya, tapi masih ada waktu-waktu luang yang dikosongkan, yang dibiarkan sia-sia begitu saja. Nanti nyesel di sana lah. Yang biyen opo kok waktu kunte tak ge HP-an misalnya ki WhatsApp-an, tak gawe ngobrol, tak gawe cangkruan. Ini nanti nyesel hadirin. Ketika sudah di sana, kenapa dulu tidak aku manfaatkan yang baik semuanya? Jadi nyesel itu juga dialami orang yang sudah bagus. Karena apa? Karena bukan belum mengamalkan, cuma dia kurang banyak olehnya mengamalkan. Lah ini sing angel hadirin. Jadi tidak cukup sekedar melakoni, mengamalkan, tapi juga harus diperbaiki dan diperbanyak. Nyeselnya itu nyesel bukan belum melakoni, ya sudah melakoni tapi masih kurang banyak. Angel-angel tok sing sini. Inilah hadirin yang kemudian diamalkan oleh kelompok tertentu yang berupaya untuk memperbaiki hati, sehingga dia menamakan kelompoknya itu adalah tarikat, ahli torikot. Torikot kan jalan, jalan untuk menempuh ridha Allah Ta'ala. Nanti sudah sampai pada titik tertentu dia berhasil melakoni torikot itu, membersihkan hatinya, bukan sekedar memperbanyak amaliyah, tapi yang paling afdal adalah membersihkan hatinya. Nanti sampailah dia kepada ma'rifatullah, kenal dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar saya tinggi. Baik, kita lanjutkan masuk kepada hadis-hadis atau riwayatnya. Di dalam bab ini hadis yang pertama, kalau diurut dari awal dulu sudah yang ke kira-kira 674. Sebuah riwayat dari Abu Sa'id Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah. Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah qala,
dia satu ketika berkata, Abu Sa'id ini, katanya Abu Sa'id, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat, suatu ketika Rasul pernah bersabda kepadaku, kata Abu Sa'id, ya Abdurrahman, ini Abdurrahman atau Abu Sa'id padha mawon. Ya Abdurrahman ibnu Samurah, latas al imarota. Nggih, zamannya Nabi orang dituturi ngeten nurut nggih. Jangan sekali-kali kamu minta jabatan, minta kedudukan, minta apa jenenge. Nggih. Ini nurut hadirin. Orang sekarang nggih, kadang ada yang sampai sudah habis masa usianya gak oleh jabatan. Kenapa? Karena dia tidak bisa memenuhi persyaratan untuk menerima jabatan itu. Ini padahal menurut Islam memintanya itu tidak boleh. Fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin inta alaiha. Kalau kamu diberi, boleh diberi tanpa meminta nggih. Kemudian dia harus amanah dalam mengemban amanat itu, jabatan itu. Kalau ndak hadirin terkena hukum Allah seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu dulu ketika Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan apa saja, segala sesuatu, Allah juga menciptakan amanat. Nah, amanat ini hadirin ditawarkan oleh Allah kepada langit. Langit gak sanggup nerima. Kepada planet-planet nih, kepada matahari, semuanya menolak. Sampai kepada bumi, gunung-gunung tidak sanggup semuanya menerimanya karena merasa berat amanat itu. Nah, rupanya oleh Allah ditawarkan kepada manusia, delalah jeketek, bukan hanya mau manusia menerima, tapi banyak yang berebut untuk mencari amanat itu. Itulah maka hadirin, orang yang suka menerima amanat, mendapatkan amanat, tapi dia tidak amanah dalam melaksanakannya, oleh Allah dijuluki wa kana dzaluman jahula. Wong sing suka kayak begitu. Ketika Rasulullah Mi'raj itu hadirin ditunjukkan satu tamsilan, satu isyarat, ada orang yang berupaya keras memikul beban. Beban itu dipikul sampai gak kuat hadirin, sakit beratnya beban itu. Lah rupanya beban yang berat untuk dipikul ini bukan malah dikurangi, malah ditambah lagi bebannya. Bagaimana bisa? Lah karena itulah ketika itu Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, itu perlambang apa wahai Jibril? Itu nanti ada di antara umatmu yang berupaya untuk mencari amanat dan amanat, sekalipun dia sudah keberatan untuk mengembannya dan melaksanakannya. Nah, kita kembali ke sini hadirin, kata Rasul kepada Abdurrahman ini tadi, kalau kamu bisa mengemban amanat itu dan kamu tidak memintanya waktu dulu, maka kamu akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Wa in utitaha, sekarang kalau kamu mendapatkannya itu karena mas'alatin, karena kamu memintanya dulu, maka wukilta ilaiha, seluruhnya akan diserahkan sepenuhnya kepadamu, dan kamu tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Ini kilek jaluk, jabatan jaluk, berupaya apalagi menggunakan jalan-jalan yang tidak benar, berat pula nanti akibatnya di hadapan Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau diberi, apalagi kalau panjenengan berniat untuk melaksanakan agama hukum syar'i, maka itu dibolehkan. Baik. Kemudian titik itu, wa idza halafta anil alal yamin, kalau kau telah bersumpah baik dengan persoalan jabatan itu atau hal-hal yang lain, kau sudah bersumpah untuk melaksanakan, tak terima jabatan ini, sudah bersumpah, fara'aita ghairuha, ternyata ketika sudah menerima jabatan itu dia melihat sesuatu yang lain yang khairon minha, lebih baik darinya, fa'til ladzi huwa khair, maka tinggalkanlah
jabatan yang sudah kamu sumpahi tadi itu dan pilihlah yang lebih baik itu. Wa kafara an yaminika, tetapi sumpah yang telah kau laksanakan itu bayarlah, tebuslah dengan kifarat. Nah, ini kifaratnya berat hadirin. Membatalkan sumpah itu kifaratnya yang pertama memerdekakan hamba sahaya. Saya kira sulit mencari hamba sahaya itu. Kalau ndak hadirin memberi makan sekian banyak orang fakir miskin. Kalau juga kesulitan untuk melaksanakan itu, maka kifarat yang terakhir dari membatalkan sumpah itu adalah berpuasa 3 hari. Jadi lek wis sumpah hati-hati. Sumpah yang pilihan yang bagus itu bagaimana? Misalnya panjenengan bersumpah, sesuk aku demi Allah nang Wonokromo misalnya, yang dekat kan Wonokromo. Delalah sampai besok pagi panjenengan melihat sesuatu yang lain ada yang lebih baik, lebih bermanfaat. Ada tetangganya yang misalnya kena musibah atau ada orang yang minta tolong dan lain sebagainya. Ternyata ini lebih penting, lebih bermanfaat, maka sumpah panjenengan akan Wonokromo itu batalkan, kemudian ganti bayar kifaratnya. Kayak orang nazar. Orang nazar itu lek wis diucapkan, nggih. Itu ada 2 macam nazar itu. Ada nazar untuk melakukan apik, nggih. Ada nazar untuk melakukan jelek. Panjenengan misalnya bersumpah nazar, lek putuku iku engko lair lanang, aku nazar aku arep poso seminggu misalnya. Nggih. Ini nazar apik. Tapi lek panjenengan nazar ngeten, aku lek putuku engko lair laki, maka teman-temanku akan tak kumpulkan, tak belikan minum-minuman keras misalnya dan lain sebagainya. Maka sumpah yang nazar yang kedua ini haram hukumnya untuk dilaksanakan. Sementara yang pertama tadi yang bagus akan menghatapkan Al-Quran misalnya atau berpuasa, maka itu wajib hukumnya untuk dipenuhi. Kalau sampai panjenengan batalkan, panjenengan wajib bayar kifarat kayak membatalkan sumpah tadi itu. Ini ilmu hadirin yang kadang-kadang orang orang gampang ngomong latah ya, titik-titik sumpah, padahal sumpah itu punya konsekuensi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati oleh sumpah. Ngoten nggih? Baik. Kita lanjutkan. Ada yang perlu nggih, monggo silakan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam bahwa kita minta jabatan itu adalah dilarang dan tidak boleh atau nanti perbuatan yang tidak baik. Dan kenyataan di sini banyak, artinya Indonesia ini beragama Islam lebih banyak. Ya. Terus kenyataannya itu ya banyak, tidak ada banyak. Ya setiap ada pemilihan itu soal pilih orang ya dengan biaya ya. Nah, itu bagaimana dan bagaimana sebetulnya ya. Yang apabila hukum ini dilaksanakan di Indonesia atau di negara ini ya. Bagaimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten malih sudah ya. Bapak memang sudah. Memang kalau di negeri seperti negeri kita ini sulit untuk bisa mengamalkan seperti apa yang disebutkan di hadis ini. Di negeri Islam sendiri saja kalau zaman sekarang itu juga sudah berat untuk bisa mengamalkan seperti pada zamannya Nabi ini. Ini kan zamannya Nabi. Orang-orang yang hidup paling jauh itu adalah hidup bersama dengan para sahabat Nabi. Dan ini masih pada zaman Nabi, ketika ada orang minta, nanti ketemu lagi riwayat yang lainnya. Ketika orang minta dikandani oleh Nabi, ojo, kamu lebih baik hidup seperti itu saja, itu lebih bermanfaat. Nurut. Coba orang sekarang, ojo, enak ngene-ngene lah.
nggih, radindel. Jadi hadirin berat memang untuk menerapkan ini di negeri apalagi negeri seperti tempat kita ini bukan negara Islam. Mereka umumnya itu ilmunya punya, baik ilmu umumnya atau juga ilmu agamanya, tapi akidahnya yang lemes, yang lemah, yang tidak kuat, sehingga berbagai macam alasan akan ditampilkan dalam rangka supaya bisa mendapatkan apa yang dia maksudkan itu, termasuk minta jabatan itu. Mestinya kalau dia menerapkan syariat betul, dia tinggalkan hadirin. Banyak di tempat-tempat tertentu, nggih. Mohon maaf ini rada buka rahasia, nggih. Ada salah seorang saudara saya itu sudah menjadi pegawai di Pemkab satu kabupaten di Jawa Timur ini. Konon ceritanya ketika di dalamnya itu dia sulit untuk meninggalkan perlakuan yang tidak sebenarnya. Jadi bahasa kasarnya itu hitung-hitungan ngawur itu banyak. Justru kalau tidak mau ikut kayak gitu, dia dikucilkan, dia diisolir, dia tidak di bahasa Jawanya diwawuh, dia tidak dianggap kelompoknya. Nah hadirin, ini pernah dialami oleh saudaranya, istri saya maksud saya. Itu dia mengeluarkan diri dari instansi itu, kemudian dia buka usaha sendiri. Ternyata hadirin, justru keluar dari itu Allah memberikan pertolongan, usahanya dibuat oleh Allah melimpah luar biasa banyaknya. Justru dia lebih cepat kaya ketimbang ketika dia masih ikut di dalam dunia pengawuran tadi itu. Nah oleh karena itu sebetulnya kalau kita akidahnya kuat, ini harus kita tinggalkan. Cuma sekarang kan banyak yang mereka rekayasa. Oh Allah kan maha pemaaf, Allah kan maha pengampun. Setelah ini kita taubat kan diampuni oleh Allah. Biasanya banyak yang kayak gitu. Kemudian dilanggar saja. Hadirin, kalau orang yang beriman kuat, pasti dia akan memperhatikan diantaranya firman-Nya Allah, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin." Ini enak diomong, Pak. Tapi nglakoni ini saya ndak yakin. Nek iso gampang itu berat, mesti berat. Tapi lek iso nggih, kita berupaya keras untuk bisa nepati apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sadar akan kebenaran, maka dia akan menyadari sebanyak apapun yang kita peroleh dari materi atau harta ini, nanti pada saatnya kita akan tinggalkan. Lek wis mati ora kira digawa. Ini akidah yang gampang diomongkan tapi sulit untuk diterapkan. Wallahu a'lamu bishawab. Ngoten nggih? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, sebuah riwayat dari Abu Dzar. Ini dibaca Abi karena ada huruf jer namanya, an. Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Abu Dzar berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar ini salah seorang yang disayang oleh Rasulullah. Ya Abu Dzar, kata Rasul, ini araka dhaifan. Aku itu ngerti betul bahwa kau adalah dhaif. Dhaif itu lemah. Lemah dalam beberapa segi. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan ingatlah wahai Abu Dzar, aku itu menyayangimu seperti aku menyayangi diriku sendiri. La tak maronna, janganlah engkau memihak alal isnani wala tawallaini. Janganlah kamu memihak kepada salah satu yang kamu anggap menguntungkan secara materi. Dan janganlah kamu berupaya untuk mendapatkan jabatan tanpa kebenaran sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini salah satu nasihat yang dinasihatkan oleh Rasul
kepada salah seorang sahabatnya yang saat itu Abu Dzar ini masih muda, sehingga dinasihati Nabi, dia nurut karena apa ya, memang zamannya Nabi itu bukan atau belum seperti zaman kita sekarang, sehingga karena dia nurut tentang aturan Rasulullah, aturan agama, maka Abu Dzar ini menjadi orang yang mulia baik di mata Allah maupun di mata sesama manusia. Wallahu a'lamu bishawab. Yang ketiga, lagi podo kalih wau, bahasanya lain. Wa anhu juga termasuk dari Abu Dzar. Qala, Abu Dzar berkata, "Qultu, aku pernah matur bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, ala tastamiluni, wahai Rasul." Mungkin nek bahasa kita, mbok yo aku diberi kedudukan, mbok yo aku diberi jabatan, mbok yo aku diberi pekerjaan. Fataroba, rupanya ketika Rasul dimintai seperti itu oleh Abu Dzar, Rasul kemudian memukulkan tangan beliau ala mangkibai ke pundakku, kata Abu Dzar. Sumakola, kemudian beliau bersabda, jadi dipukul ringan, pukul kecil, pukul belas kasih sayang. Kemudian Rasul bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaifun, kau itu dhaif, lemah dalam urusan menguasai jiwamu, lemah. Wa innaha, sesungguhnya jabatan itu amanatun. Nah niki singkulaturaken, jabatan itu amanat. Wa innaha yaumal qiyamati, orang yang megang jabatan, megang amanat yang dia tidak bisa amanah, besok di hari kiamat adalah merupakan khizyun, merupakan kehinaan. Orang yang sekarang pegang amanat apa saja, hadirin hati-hati lagi, sebetulnya amanat itu tidak mesti jabatan gitu. Kita punya keluarga, artinya kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab itulah amanat. Bagaimana kita ngurus keluarga kita, ini juga butuh butuh kepercayaan, butuh kebenaran, butuh amanat. Karena itu hadirin, orang yang tidak bisa mengatur urusannya, termasuk urusan keluarganya, nanti di hari kiamat akan mengalami kehinaan, wanadamatun, dan penyesalan. Hati-hati nggih. Jauh sebelumnya sudah diingatkan oleh Nabi, lek ra iso mengamalkan amanat, besok akan mengalami penyesalan dan kehinaan. Ala man akhodaha bihaqiha wa adalladzi alaihi fiha. Ingatlah orang yang sudah betul-betul menerima amanat itu dengan hak, artinya dengan jalan yang benar, bukan karena jalan yang salah tadi itu. Maka ketika dia bisa mengamalkan, dia nanti akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Angel memang nggih, tapi ya hati-hati supaya tidak menyimpang. Yang keempat, sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW qala, innakum satahrusuna alal imarati wasatukun nadamatun yaumil qiyamah. Sesungguhnya kamu sekalian banyak yang berambisi untuk menerima imarah atau jabatan itu. Di antara kamu sekalian ini berarti betul apa yang diramalkan Nabi pada saat itu. Sekarang rupanya banyak orang yang berambisi untuk bisa mendapatkan imarah atau jabatan atau kedudukan atau amanat itu. Ingatlah, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat orang yang ambisi untuk bisa memperoleh itu akan mengalami penyesalan dan kehinaan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ontek ganti bab baru. Tasik napa telas Pak Yasin, waktunya mepet nggih. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamal. Baik, ini bab baru, bab perintah kepada sultan. Sultan itu ya pimpinan pucuk nggih.
apakah presiden atau kepala negara apa raja apa perintah ya ini angel apa ya ngamalkannya angel ya boleh sultan diajari kayak ngeten iki perintah kepada sultan atau pimpinan negara atau penguasa wal qadi dan para hakim. Qadi itu hakim itu qadi pemutus persoalan wa ghairihima dan apa yang lainnya min walatil umuri dari berbagai macam urusan ke pemerintahan alat tahidi wazirin untuk memilih wazir itu ya pembantunya menteri misalnya dan lain sebagainya milih yang kayak apa as-salihi yang saleh lek wis apa yang dipilih bukan orang-orang yang soleh pasti akan apa ngujuk-ngujui pimpinannya untuk menjadi orang yang tidak soleh pula wa tahdirihim dan memberikan peringatan min kurona isui dari teman-teman yang jahat supaya dijauhkan supaya dihindari untuk tertimpa dengan persoalan-persoalan semacam itu. Oh ada ayatnya. Baik, yang pertama surat apa ini? Oh satu tok. Zuhruf ayat 67. Allah berfirman, al-akhila teman dekat, teman karib atau kerabat gitu sekarang istilahnya atau mukhalid atau apalah ya namanya. Yaumaidin nanti pada satu saat ba'dum li ba'din ngaduun. Nanti orang-orang yang kelihatannya sekarang bagus, sekarang dekat, sekarang akrab, kemudian saling menolong, itu nanti di waktunya di saatnya hari kiamat akan saling bermusuhan. Nggih, akan saling menyalahkan ilal mutakin kecuali orang-orang yang berteman itu adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan nggih. Kita berjamaah bersama, beribadah bersama, taklim bersama. Ini tandanya orang-orang yang bertakwa nanti di hari kiamat tidak akan saling permusuhan, saling menyalahkan. Ini diantara ayat Al-Quran yang menerangkan tentang bab ini. Sebuah riwayat yang pertama dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasul pernah bersabda ma ba'asallahu minan nabiyya nggih sama sekali Allah tidak pernah ngutus luntek kepada nabi walastakhlafa dan para pembantunya, para khalifahnya min khalifatin ila kanat lahu bitonatan. Sampai di sini hadirin insyaallah dilanjutkan pada Jumat yang akan datang, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan yang sebentar ini dibarengi hidayah Allah taala kita bisa mengamalkan dan dijadikan orang yang selalu mendapat ridhonya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.